Assalamualaikum Buya. Afwan mau bertanya, saya hamba Allah dari Jambi Buya. Saya sudah berumah tangga dengan suami selama 7 bulan. Tapi suami saya belum pernah disentuh sama suami sama sekali. Apakah saya boleh mengajukan cerai kepada suami saya? Apakah saya berdosa misalkan suami saya memutuskan untuk bercerai? Apakah benar saya tidak akan mencium bau surga Buya? Sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin ma ziyada haramun 'alaiha raihatul jannati aw riwayat jannah haramun 'alaiha al jannatu. Jika ada seorang wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya surga. Jadi di sini ada yang diperkenankan dong, minta cerai. Dan cerai dia seorang istri ini sangat dihormati. Sehingga seorang istri nggak bisa mencerai dengan dirinya sendiri. Jadi harus dibantu, didukung oleh mahkamah agar terlindungi. Kalau laki-laki kan ngomong kepada istrinya mencerai langsung jatuh cerai. Kalau seorang wanita nggak bisa. Kenapa? Dengan kelembutannya yang perlu dikasih sayang ini jangan sampai terdolimi dia. Maka di saat ingin mencerai pun dia harus melalui mahkamah atau melalui cara hakim, mengajukan ke hakim, baru hakim mempelajari. Kadang wanita itu terburu-buru minta cerai padahal belum ingin minta cerai beneran, cuman karena emosinya kadang-kadang yang datang. Maka kalau ada alasan misalnya suaminya fasik, naudzubillah pezina, karena mungkin sekali penyakitnya akan dibawa kepada dia, dan banyak wanita solehah tidak pernah keluar rumah, ini tiba-tiba dia terkena penyakit yang mematikan, yang tidak ada obatnya. Rupanya apa? Penularan dari suaminya. Subhanallah. Ayo. Karena wanita adalah wadah, makanya waspada. Harus bersih di sini. Jangan sampai naudzubillah. Makanya yang gonta-ganti pasangan sangat mungkin sekali. Mau milih pasangan saja harus waspada kok. Baik, kemudian lihat. Jika ada seorang suami yang fasik, nggak mau sholat, mabuk, rizkinya haram, diingatkan nggak mau. Termasuk diantaranya, naudzubillah, hak pribadinya tidak terpenuhi, nggak diberi nafkah zahir, nggak beri nafkah batin. Nah ini sah. Kalau dia minta cerai tidak dosa, karena ada alasan. Ada alasan. Jangan suatu ketika ada kisah seorang laki-laki sering mukul istrinya. Jahat sama istrinya, giliran istrinya minta cerai pakai dalil. Paling dibenci Allah itu ya minta cerai. Kamunya jahat begitu. Kau yang dibenci oleh Allah, yang jahat sama istri. Ada ini hujah-hujahnya. Santri biasanya, itu santri yang nggak benar mondoknya itu. Jadi salah paham terus itu. Baik. Kemudian kalau memang ada alasan Anda sudah cukup. 7 bulan. Ini aneh sekali, 7 bulan. Seminggu aja aneh kok 7 bulan. 7 bulan tidak disentuh. Apakah suami tidak menghendaki? Atau mungkin suami tidak bisa? Maka dalam hal ini Anda boleh diskusi dulu kepada suami kenapa dan kenapa. Kalau ternyata suami tidak ada perubahan, tidak ada semangat, tidak ada ini, jangan sampai Anda tersiksa, nanti malah melakukan keharaman. Anda sah minta cerai. Adapun cara Anda minta cerai bisa Anda ajukan ke mahkamah. Maka kalau yang menjatuhkan mahkamah namanya faskhun nikah. Kalau Anda yang mengajukan dengan cara khulu' pun bisa. Khulu' itu adalah dengan Anda memberikan uang, mengganti. Karena Anda dulu waktu dinikahi Anda menerima mahar, maka di saat Anda ingin melepas, maka Anda membayar. Namanya khulu'. Nah, kemudian ada di dalam perpisahan ini ada namanya khulu', ada namanya tolak. Kalau tolak, murni suami mengatakan, engkau aku cerai. Atau dengan syarat, dengan ta'lik. Kalau khulu' ini dari istri. Istri yang meminta, wahai suamiku, aku beri uang kamu 5 juta, dulu maharmu kan 1 juta, sekarang aku bayar 1 juta, cerai saya. Diambil sama suami, jatuh cerai sudah. Namanya khulu'. Nah, khulu' ini apakah sama dengan tolak? Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i punya pendapat 2. Pendapat qaul qadim, qaul jadidnya. Ada 2 qaul. Yang pertama yang mu'tamad adalah qaul yang baru adalah dianggap sebagai tolak. Artinya mengurangi bilangan. Kalau sudah dicerai 1, 2, kemudian yang terakhir khulu', maka menghabiskan bilangannya.
Sementara itu jumhur ulama. Yang lain mengatakan khulu adalah fasakh. Nah, fasakh nikah itu. Jadi tidak mengurangi hitungannya. Kemudian karena dalam mazhab Imam Syafi'i khulu ini adalah seperti tolak, maka harus melakukan iddah. Menanti seorang wanita tersebut seperti orang dicerai. Jika punya haid, dia adalah 3 kali suci. Kalau tidak, kalau dia hamil adalah sampai melahirkan. Kalau tidak punya haid karena masih kecil atau sudah teman tua adalah 3 bulan. Itu ada. Nah, dalam fikih mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mulai kapan khulu hitungannya itu? Dilihat. Jika bentuk pengajuan fasakh kepada hakim, kemudian hakim mencermati, kemudian hakim memutuskan, baru itu dari hakim. Faskhun nikah sendiri ada bermacam-macam. Ada faskhun nikah nggak usah pakai hakim. Langsung spontan hari itu. Contoh, orang menikah dengan seorang wanita. Menikah. Tak taunya setelah punya anak 4 baru ketahuan kalau dia adalah adik susuannya, langsung fasakh, nggak usah nunggu hakim. Sama khuluknya seorang istri di depan suaminya langsung, nggak usah nunggu hakim. Hari itu mulai dihitung. Tapi ada iddah yang ngitungnya dari keputusan hakim kalau sifatnya wanita mengajukan dulu. Hakim menimbang, baru nanti putuskan. Baru hari itu, saat itu adalah hitung iddahnya. Jadi bedakan. Ada yang iddahnya langsung hari itu dimulai. Suami mencerai, nggak usah nunggu surat cerai. Suami mencerai, jelas suami mencerai. Istri minta istri mengkhulu, langsung diambil uang oleh suami, langsung hari itu jatuh. Tapi kalau sifat yang ngajukan dari nol, dari awal, maka baru keputusan hakim nanti saat itulah dihitung. Cuman yang banyak terjadi hari ini mengajukannya hanya sudah ngaju-ngajuan, bukan ngajukan suami. Kenapa? Karena cerainya sudah terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Suaminya sudah mencerai 2 kali, 3 kali, akhirnya baru ngajukan ke mahkamah. Itu hanya ngaju-ngajuan saja, syarat-syaratan, bukan syarat sesungguhnya. Jadi hitungannya adalah waktu bercerainya. Yang sesungguhnya itulah dihitung masa iddahnya, bukan nunggu keputusan hakim. Bukan nunggu keputusan hakim. Cuman ada pembatalan nikah yang nunggu keputusan hakim. Contoh, iksar masalah nafkah. Atau aib. Biasanya yang ngajukan ini adalah kaum wanita. Kalau laki-laki tidak. Hampir tidak ditemukan laki-laki menemukan aib di istrinya lalu ngajukan ke mahkamah, nggak usah. Cukup dicerai saja, diam-diam ya nggak terungkap. Kalau aib. Tapi kalau seorang wanita menemukan suaminya inin, impotensi, atau tidak memberikan nafkah, dan sebagainya, maka wanita mengajukan ke mahkamah, maka di saat itulah hakim melihat, betulkah laki-laki tidak beri nafkah, seperti apa. Kemudian masalah innahnya suruh mencoba, dinasihati dulu oleh hakim, untuk berobat 1 tahun dan sebagainya. Kalau sudah nggak mau, nanti hakim memutuskan. Kalau yang ini, nunggu keputusan hakim, baru dihitung masa iddahnya. Tapi kalau yang tadi, yang langsung terjadi, iddahnya dari hari itu. Seperti itu. Nah, untuk detailnya, siapapun yang punya masalah perceraian dan pernikahan, hendaknya harus duduk dengan ustadz, bukan dengan pertanyaan singkat.